Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin melakukan presentasi yaitu dengan web statis dengan Django. Adapun anggota dari kelompok kami adalah pertama saya sendiri Deni Setia Nugroho NIM D60020015 dan ada teman saya Indra Muzaki D60020043 yang akan menjelaskan pada bagian pemrograman nantinya. Ini saya akan menjelaskan pada bagian web statis dan arsitektur MVC. Yang pertama adalah web statis. Apa sih itu web statis? Web statis itu adalah web yang dimana penggunanya itu tidak bisa merubah web tersebut secara langsung menggunakan browser. Jadi harus ke kayak scriptnya dulu itu. Jadi kayak harus menggunakan HTML seperti itu. Kemudian ciri-cirinya ya hanya menggunakan HTML, tidak memiliki database, kontennya hanya diberikan oleh pemilik web dan sering diupdate. Kemudian ini adalah pengertian dari HTML. HTML sendiri itu adalah bahasa pengkodean untuk menghasilkan dokumen-dokumen hypertext untuk digunakan di World Wide Web. HTML bukanlah bahasa pemrograman, tetapi hanya berisi perintah-perintah yang telah terstruktur berupa tag-tag penyusun gitu. Sebenarnya ada kelebihan dan ada kekurangannya yang menggunakan HTML ini. Untuk kelebihan HTML ini dapat disisipi oleh bahasa pemrograman lain, jadi bisa dimasuki oleh beberapa bahasa pemrograman lain seperti JavaScript, C++, dan Python seperti itu. Kemudian dapat dibuat menggunakan berbagai platform, dan yang terakhir adalah bersifat fleksibel gitu. Kemudian untuk kekurangan dari HTML sendiri itu adalah tidak bisa berdiri sendiri sebagai bahasa pemrograman web. Kemudian versi HTML itu belum tentu bisa digunakan pada semua browser gitu. Untuk kemudian ini adalah fungsi dari HTML itu sendiri adalah untuk membuat web. Kemudian selain membuat web, ini menampilkan berbagai informasi dalam sebuah browser internet. Terus untuk membuat link menuju halaman web dengan kode tertentu. Sebenarnya ini HTML itu strukturnya itu ada, kalau bisa saya jelaskan, strukturnya itu ada HTML sendiri. HTML itu doc HTML ini seperti pada gambar ini. Doc HTML ini fungsinya untuk mengetahui bahwa ini adalah dokumen HTML begitu. Ini untuk HTML untuk penanda bahwa dokumen adalah dokumen web. Kemudian head ini adalah untuk mengatur judul, title adalah judul, terus kemudian body ini untuk mengisi apa yang ingin disampaikan seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ini ke MVC. Bentar. Ini arsitektur MVC pada Django. Ini maksudnya ini adalah ini browser ini melakukan request pada controller, kemudian controller berinteraksi dengan model, dan model ini mengirimkan data ke view, kemudian view ini ke browser lagi gitu. Sebelumnya akan saya jelaskan MVC sendiri itu adalah pola desain atau arsitektur yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak, di mana terdapat pemisahan yang jelas antara model dan user gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Ilham Muzaki dari kelompok 12 akan melanjutkan penjelasan mengenai preview dari website
PT Astra International Tbk. Dimulai dari halaman home, pada header terdapat tulisan Home About Call Center. Pada home terdapat daftar mobil dan daftar harga. Kemudian di bagian body terdapat selamat datang di PT Astra International Tbk. Kemudian di bawahnya ada tombol Explore As untuk melanjutkan ke halaman Explore As. Kemudian ada bagian mengenai tentang Astra. Dijelaskan bahwa sejarah Astra mulai dari tahun 1957 sampai sekarang. Kemudian di bagian footer atau bagian bawah terdapat logo Astra, alamat, email, kode pos, dan paling bawah terdapat copyright dari mulai tahun, kelompok 12, dan NIM dari kelompok 12. Kita lanjut ke halaman About, ke daftar mobil. Pada halaman About, terutama daftar mobil, ini mencantumkan 10 gambar mulai dari Innova, Foxy, Corolla Cross, Sienta, Calya, Avanza, Raize, Rush, Yaris, dan Agya. Keseluruhan adalah produk dari perusahaan PT Astra International Tbk. Bagian body ada title dan daftar produk Toyota. Bagian body juga terdapat 10 gambar dari produk Toyota tersebut. Lalu di bagian bawah juga sama seperti halaman home tadi, ada copyright, logo, alamat, email, dan telepon. Kemudian lanjut ke daftar harga. Nah, bagian daftar harga ini adalah penjelasan dari daftar produk tadi, di mana dari produk tadi akan tercantum harga masing-masing per unit dan bahan bakar serta merek dari masing-masing mobil yang tadi. Dalam bagian atas, header juga masih sama, Home, About, Call Center. Kemudian judulnya About Us, lalu daftar harga. Ada 10 mobil beserta harga, bahan bakar, serta merek. Lalu pada bagian footer juga sama, terdapat copyright, tahun, kelompok, dan NIM. Kemudian logo, alamat, telepon, dan email. Kita lanjut ke bagian call center. Pada bagian call center terdapat sebuah tabel yang berisi nama lengkap, member, email, lalu kolom bantuan apabila membutuhkan bantuan mengenai kendala web atau pembelian unit mobil ada kendala, silahkan mengisi kolom bantuan ini. Kemudian untuk kemajuan perusahaan bisa mengetikkan kritik maupun saran. Nah, lalu bisa dikirim ataupun dihapus. Lalu di bagian bawah juga masih sama, terdapat logo Astra, kemudian copyright, tahun, kelompok, NIM, kemudian alamat, telepon, dan email. Lalu kembali ke home, kita lanjut ke halaman Explore Us. Pada halaman Explore Us terdiri dari gambar dari perusahaan Astra yang menjelaskan tentang sejarah dari Astra. Dan di bagian kiri terdapat sidebar yang menjelaskan kontribusi Astra. Nah, pada sidebar ini menggunakan logo Astra yang baru. Kemudian ini adalah kontribusi Astra bagi negara Indonesia. Dan pada sidebar ini juga bisa di-close dengan cara klik tanda silang pada pojok kanan atas. Nah, maka akan kembali seperti semula. Lalu di bagian bawah juga masih sama, terdapat copyright, tahun, NIM, kemudian alamat, email, dan telepon. Kita kembali ke home. Mungkin itu saja penjelasan mengenai preview website dari PT Astra International Tbk.